Bagaimana kameramen, sudah siap? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang putra kurang kompak, yang putri kurang serentak. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Mari kita buka pelatihan public speaking sesi ketiga dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, karena snacknya sudah ada, silahkan kita nikmati dengan membaca basmalah. Bismillah. Silahkan, jangan malu-malu. Dan jangan lupa maskernya dilepas kalau makan ya. Waalaikumsalam. Gimana mas? Iya gimana? Oh ya silahkan. Nggak, mbaknya tolong agak geser mbak. Agak geser. Jangan dekat-dekat sama ikhwan, itu agak beracun soalnya ya. Oke, saya berdiri kelihatan nggak? Kelihatan? Wah ini mic-nya dua ini ya. Baik teman-teman, kemarin diisi dengan Ustadz Bian ya, di antara Albab. Apakah ada PR buat kalian? Tidak ada, oke. Ya udah nggak apa-apa, Mas Akmal. Baik. Malam ini kita akan membahas artikulasi, intonasi, menarik perhatian dan demam panggung begitu. Sebelumnya mari kita ice breaking terlebih dahulu. Ya. Coba, ini apa? Hitam. Ini? Putih. Oke. Ini? Merah. Nah, sekarang baca warnanya, jangan baca tulisannya. Paham nggak maksud saya? Ya, jadi kalau ini apa? Biru. Jelas ya? Nah, yang semangat, yang kenceng, ya. Siap? Fokus. Satu, ini yang cepat loh ya, yang kenceng. 1, 2, 3. Hati-hati. Kurang semangat, lebih semangat. Hati-hati. Hati-hati. Fokus. Fokus. Dikit lagi. Hati-hati. Hati-hati. Oke, mohon maaf, ada yang salah nggak tadi? Mohon maaf, kalah sama anak TK. Anak TK kita tes, nggak ada yang salah, benar semua. Tahu kenapa? Karena mereka belum bisa membaca. Nah, jadi teman-teman masih kurang fokus. Coba saya mau nanya, tikus apa yang kakinya 2? Apa? Betul, Mickey Mouse. Kok bisa tahu sih? Bebek apa yang kakinya 2? Donald. Semua bebek kakinya 2. Mikir ya, mikir. Ya. Coba yang kemarin ikut sesi pertama dengan saya angkat tangan. Ikhwan semua kalau saya tidak salah ya. Oke. Berarti sisanya baru ketemu saya. Betul ya? Oke. Coba yang baru ketemu saya kali ini angkat tangan, yang baru lihat saya. Lebih tinggi lagi? Kasihan deh lo ya. Kemana aja selama ini ya? Baik. Perkenalan. Nama saya Mahfud Khairul Amin. Asalnya dari Bontang, Kalimantan Timur ya. Kenapa? Yang banjir tuh Kalimantan tengah atau selatan? Selatan ya. Kalau timur nggak banjir, alhamdulillah. Saya dulu mondok di Gontor, S1 di UMY, S2 di UGM. Sekarang sehari-hari sebagai trainer dan motivator, kepala program di Unires, pengasuh di Unires, trainer di MSM, dan juga dosen tamu di Politeknik Energi dan Mineral Akamigas begitu. Ada pertanyaan?
Ini yang penting. Instagram saya tolong di follow, terus YouTube like, subscribe, and share. Nah, ya, jangan lupa dikasih ini jempol. Nah. Oke teman-teman, kita masih ada hari ini kita akan bahas intonasi, artikulasi dan lain sebagainya. Kemudian nanti minggu depan kita sudah praktek, ya. Saya rasa kemarin sudah mulai dikasih tugas untuk bikin muqaddimah. Sudah bisa belum muqaddimah? Ya muqaddimah alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Gitu aja nggak apa-apa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah gitu saja nggak apa-apa, ya. Saya akan sedikit flashback tapi tidak terlalu banyak, ya. Jadi public speaking adalah seni dalam apa? Berbicara di hadapan banyak orang, ya. Nah, bisa berupa pidato, bisa berupa ceramah, ya, presentasi, dan yang lainnya. Bebas, ya, itu semua bagian dari public speaking. Saya percepat karena kemarin sudah saya bahas ini, ya. Tujuannya menyampaikan informasi, menghibur audiens dan mempengaruhi audiens. Nah, manfaatnya mengurangi ketidaktahuan, mengurangi tekanan, memperbaiki hubungan, memahami permasalahan dan menyelesaikan masalah. Nah, tujuannya satu, yaitu apa? Untuk dakwah. Saya ulangi lagi. Untuk apa? Kok hilang sih? Sebentar. Nah, untuk dakwah. Dan jangan meremehkan public speaking, karena ternyata ucapanmu itu bisa merubah dunia, ya. Saya sudah terangkan kemarin, ada Insinyur Soekarno, ya, ada Tariq bin Ziyad, ya. Bahkan ada beberapa presiden-presiden yang berhasil menaklukkan dunia hanya karena public speaking. Masalahnya apa? Masalahnya tidak semua orang dilahirkan sebagai public speaker, kan begitu. Nah, maka ada yang bilang, wah, saya itu tidak berbakat public speaking. Coba, mohon maaf, di sini ada nggak yang merasa aku tuh tidak berbakat ngomong depan orang? Ada nggak? Oke, jawabannya, apakah public speaking itu lahir dari bakat? Tidak. Ya, apakah lahir dari orang tua? Tidak. Coba sekarang saya mau nanya, ada nggak orang tuanya itu ustadz pendakwah, tapi anaknya nggak bisa ngomong depan orang? Ada nggak? Ada. Ada juga orang tuanya diam-diam saja, tapi apa? Tapi anaknya pendakwah. Ada juga. Nah, jadi ternyata tidak semerta-merta karena apa tadi? Bakat ataupun keturunan. Walaupun itu berpengaruh. Ya, ada 3L yang mempengaruhi. Satu, lahir atau bakat. Yang kedua apa? Lingkungan. Yang ketiga adalah latihan. Ya. Ya, silakan. Nah, lahir, lingkungan dan latihan. Teman-teman bisa dilihat ini. Nah, mungkin kamu merasa apa namanya? Hari-harimu berat. Tapi kalau kamu terus berusaha, maka kamu akan bisa memanen sesuatu yang luar biasa. Jadi latihanlah berkali-kali teman-teman, agar apa? Agar kamu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, masalahnya ada 3. Satu, nervous. Siapa yang ngomong depan orang itu langsung keringetan? Ada nggak? Nah, itu nervous. Nanti kita bahas solusinya. Habis itu apa? Tidak punya teknik. Dan yang ketiga ini yang paling sering, tidak menguasai materi. Kenapa kok nggak menguasai materi? Karena tidak ada persiapan. Saya sering bilang begini teman-teman, ngomong depan orang itu kematian kedua setelah kematian sesungguhnya. Maksudnya gimana? Mas, coba maju sini, gantiin saya ngomong. Mati aku. Paham nggak maksud saya? Langsung diam semua kan, langsung tegang, ya. Tenang ya. Nah, itu adalah nervous. Nah, nanti teman-teman, nanti saya kasih waktu seminggu, besok Rabu, ya, Rabu depan kita tes. Nanti kultum lah, ya 5 menit saja nggak apa-apa, ya, untuk latihan. Kan percuma kalau cuma teori tapi tidak ada
praktekkan begitu. Nanti akan kita akan kita laksanakan, dan insya Allah dengan Ustadz Sultan Komala Pontas. Ya. Nah, ciri-ciri orang yang nervous: satu, jantung semakin berdetak semakin cepat. Ya. Habis itu apa? Lutut gemeteran, berkeringat. Nah, biasanya, keringatannya luar biasa kalau public speaking. Habis itu apa? Suara bergetar, pusing, kejang, mual, mata berair, lupa materi. Nah, jadi sebelumnya itu udah ABCD sudah dihafal, tapi karena nervous dia lupa semuanya, ngeblank semuanya. Nah, ini ya ciri-ciri nervous. Nah, teman-teman sekalian, apa yang menyebabkan nervous? Satu, pengalaman pertama. Biasanya kalau belum pernah ngomong depan orang itu ketika ngomong ya nervous ya. Habis itu apa? Suasana baru. Suasana baru. Misalnya sering ngomong depan anak-anak TK. Saya tiba-tiba disuruh ngomong depan bapak-bapak, ibu-ibu. Nervous ya. Kenapa? Suasana baru. Biasa ngomong depan pemuda, disuruh ngomong depan anak TK. Susah. Saya masih ingat waktu 2011 saya ngajar PAUD. Jadi saya itu wali kelas PAUD waktu itu sebelum kuliah. Karena itu pengabdian. Depan saya itu anak umur 2 sampai 4 tahun. Itu jauh lebih sulit daripada menghadapi pemuda-pemuda seperti ini. Karena apa? Lari sana, lari sini. Gimana coba buat mereka diam itu? Susah sekali. Nah, merasa menjadi pusat perhatian. Semua mata tertuju kepada saya. Nah, misalnya gitu, ya. Trauma masa lalu, mungkin dia dulu pernah ngomong terus dilempar sepatu, trauma dia. Ada lagi ngomong, turun. Nah, itu trauma dia. Nah, itu bisa jadi penyebabnya. Habis itu apa? Tidak siap tampil, maka perlulah latihan. Nah, maka teman-teman jangan baper. Apa itu baper? Bawa perasaan. Ya, terus saja latihan dan akhirnya kamu akan berhasil. Jangan gampang baper. Baru dibilang, kamu tuh nggak berbakat, baper. Kamu tuh ngomongnya nggak bagus, baper. Jangan baper. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Maka jangan pernah putus asa. Orang baper adalah orang paling menderita di dunia. Ya, maka jangan gampang baper. Mari kita saksikan video berikut ini. Dia masuk. Saya lagi sesak gitu loh. Di bagian apa? Di dada. Terakhir makan apa? Terakhir makan lontong dong. Lah, kok bisa sesak? Makan ini habis di Kalimantan dong. Aduh, kronis ini mas. Ada obatnya dong. Ada. Tuh, agak pegel nggak badannya? Ya, agak pegel dong. Udah jarang dipeluk ya? Beli guling yang sebelah. Susah napas ya? Kamu diputusin ya? Anda. Ya udah. Seminggu jangan makan pedas sambil liatin foto mantan. Nggak boleh. Ya. Tenggorokan sakit nggak? Apa nangis? Udah diam. Mantanmu juga sudah bahagia kok. Itu adalah ciri-ciri atau gambaran orang baper. Tadi saya katakan orang baper itu orang paling menderita di dunia. Maka jangan gampang baper ya. Orang baper itu menderita hidupnya. Habis dapat motivasi, harusnya semangat. Keluar dari masjid pakai sendal, lihat sendal, ya Allah, sendal aja ada pasangannya, aku nggak ada. Nah, ini orang baper. Ya. Pergi naik motor lewat ring road, di ring road banyak bis, banyak truk, lihat ke kanan, ya Allah, truk aja ada yang gandeng, aku nggak ada. Nah, ini orang baper, itu orang paling menderita. Mungkin teman-teman kuliah jauh dari orang tua, harusnya dapat duit kiriman, harusnya senang dong ambil duit di ATM, lihat ATM, ya Allah, ATM aja udah bersama, aku masih mandiri. Nah, itu orang baper itu ya. Orang baper itu orang paling menderita. Maka jangan baper, terus berusaha. Ustadz siapa ini? Abdus Somad. Terus berusaha, jangan baper ya.
Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Pertama, Ustadz, gimana cara mengatasi nervous? Satu, persiapkan dirimu, latihan. Nanti habis ini buat teks singkat saja, latihan di rumah. Latihan di depan cermin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Kalau nggak ada kajian, misalnya ada pengajian, kamu jadi MC, latihan. Mahasiswa saja yang di Unires itu, yang sudah sering jadi MC, itu saya geladi, tetap latihan. Nggak boleh, nggak latihan. Kenapa? Semakin sering latihan akan semakin siap untuk tampil. Habis itu apa? Cari pengalaman. Sampai kapanpun kamu sudah ikut training public speaking berkali-kali tapi nggak pernah praktek, nggak akan bisa. Maka pengalaman, experience is the best teacher. Guru yang terbaik adalah pengalaman. Nah, lakukan kegiatan fisik, ya, menganggap demam panggung adalah hal yang wajar. Ya, namanya grogi ya wajar. Saya yang sudah berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali ngomong depan orang aja, kadang-kadang ya masih kadang-kadang grogi lah apa, biasa. Ya. Apalagi kalau yang diajak ngobrol itu ya, audiensnya tidak memperhatikan, wah itu tantangan tersendiri itu. Tapi alhamdulillah di sini semuanya memperhatikan luar biasa begitu ya. Mungkin karena snacknya belum habis aja itu ya. Nah, minder, nervous, demam panggung itu hal yang biasa. Maka jangan terlalu berlebihan. Tarik napas ya, diatur nafasnya dan lain sebagainya. Nah, caranya bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri. Kamu tuh kalau sudah pede itu enak. Enak tenan ya. Satu, lepaskan rasa sesal, lepaskan semua beban hidup ya. Habis itu apa? Perbaiki persepsi diri. Kamu sebelum naik panggung, sebelum naik mimbar, aku bisa gitu. Nanti bisa beneran. Aku nggak bisa, nggak akan bisa. Paham nggak maksud saya? Sekarang saya mau nanya, di sini ada nggak yang merasa bahasa Inggris itu susah? Ada nggak? Kamu kalau merasa bahasa Inggris itu susah, sampai kapanpun kamu nggak akan bisa bahasa Inggris. Saya kasih tahu ya. Ya, di Eropa sana anak kecil-kecil itu TK-TK itu bahasa Inggrisnya cas-cis-cus. Tahu kenapa? Karena mereka tidak pernah berpikir bahasa Inggris itu susah. Coba, siapa yang bisa bahasa Arab di sini, ada nggak? Nggak bisa. Segede ini nggak bisa bahasa Arab. Ya Allah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Iya betul, ahlan bik. Ya. Di Arab sana, di Saudi, di Mesir itu anak-anak kecil itu bahasa Arabnya cas-cis-cus ya. Ngigo aja pakai bahasa Arab ya. Tapi ada lahir di Arab, besar di Arab, mati di Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab. Apa itu? Unta. Nah, betul ya. Jadi perspektif dirimu, persepsi dirimu itu membuat kamu nggak bisa. Paham maksud saya ya? Maka saya bisa, kamu bisa. Nah, ini penting untuk kita sampaikan. Habis itu apa? Jangan takut gagal. Tadi saya sampaikan kegagalan adalah kesuksesan yang penampilan maksimal mengingat semua sukses masa lalu. Nah, misalnya kamu pernah juara 1, ranking 1 di kelas, ingat. Apalagi ranking 1 di bangkumu, satu bangku cuma 2 orang, kamu yang ranking 1, nggak apa-apa. Ya, everything. Mengingat kesuksesan masa lalu itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri kita. Ya, harus percaya diri. Nah, teknik public speaking, satu variasi suara, ekspresi wajah. Bahkan ada dalam dunia MC itu adanya smile face, wajah yang tersenyum. Ada juga smile voice, suara yang tersenyum. Saya contohkan ya. Kalian jangan lihat wajah saya. Ya, karena ini smile voice, suaranya yang tersenyum. Contoh. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin sekalian dalam acara walimah saudara Fulan binti Fulanah.
Silahkan, kami persilahkan kepada seluruh jamaah sekalian untuk menikmati hidangan yang sudah kami persiapkan. Kurang bagus ya, tapi kurang lebih seperti itulah ya. Teman-teman, tadi kan nggak lihat wajah saya ya, tapi kalian bisa nggak mendengar suara itu dan terbayang yang ngomong itu sedang tersenyum? Paham nggak maksud saya? Itu namanya smile voice. Jadi suaranya aja itu kita bisa melihat yang ngomong ini tersenyum, padahal belum tentu dia tersenyum. Itu namanya smile voice. Maka ada orang dia itu ngomong biasa, tapi kok kayak orang ngegas ya nggak? Kayak orang marah-marah. Tapi ada orang ngomong biasa, tapi kok kayaknya dia happy banget gitu. Paham maksud saya? Itu. Maka dalam menyampaikan public speaking, ekspresi wajah harus sesuai dengan apa yang disampaikan. Kalau muhasabah renungan ya wajahnya sedih dong, jangan senyum-senyum. Bayangkan misalnya kamu pulang ada bendera berwarna putih. Nah, biasanya kan gitu kalau di sekolah itu ya. Tapi senyum-senyum kamu, kan nggak bisa ya. Tapi kalau kamu mau bikin motivasi semangat ya kamu harus semangat dong. Jangan kita harus bersungguh-sungguh, kita pasti bisa menjaga. Gimana masa depan aja mau jadi, paham ya? Takbir, Allahu Akbar. Takbir, jangan takbir. Ya kita itu harus semangat, nggak bisa gitu. Ya. Kontak mata, lihat wajah audiens. Jangan lihat ke atas, jangan lihat ke bawah, tapi lihat audiens. Nah, lihat wajahnya. Yang ngantuk-ngantuk, plototin. Wah, gitu. Habis itu bahasa tubuh, ya. Body language. Jadi kamu juga bisa besar, kecil, tinggi, rendah. Enggak sesuai itu, ya. Dan lain sebagainya. Nah, jadi begitu. Kemudian apa? Variasi suara. Ada yang diangkat, ada yang diturunkan. Jadi ada yang pelan ya, ada yang tinggi. Jangan datar. Maka mohon maaf. Ini biasanya para khotib biasanya ya. Ini kan calon-calon khotib semua ini ya. Benar ya? Iya dong. Loh, kalian itu laki-laki pemimpin. Ya enggak? Perempuan enggak bisa jadi khotib. Kenapa? Laki-laki. Kecuali semua jamaah putri. Nah, itu baru bisa, imamnya putri. Tapi kalau ada laki-laki, imamnya pasti laki-laki. Nah, jangan berbicara dengan datar. Contoh nih, contoh. Tolong ya, tolong. Satu. Wah, ini beresiko ini ya. Aman ya. Satu. Tolong. Dua. Tolong. Tiga. Tolong. Nah, kira-kira ada kebakaran. Yang paling didengar nomor 1, 2, atau 3? Padahal sama-sama tolong. Coba kamu kebakaran. Tolong. 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 Ada yang nolong nggak? Anda. Atau tolong. 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 Ada nggak? Nggak ada. Padahal sama-sama tolong. Itu namanya volume. Tekanan keras suara itu begitu. Paham ya? Paham. Nah, saya kasih contoh lagi. Pisang dimakan monyet. 1. Pisang dimakan monyet. 2. Pisang dimakan monyet. 3. Pisang dimakan monyet. Kira-kira yang bikin orang tersinggung nomor berapa? 1, 2, atau 3? Loh, kok kalian merasa tersinggung gitu? Emang kalian? Enggak kan? Ya sudah. Nah, paham maksud saya? Sama-sama pisang dimakan monyet, tapi orang itu menangkapnya berbeda. Kenapa? Karena intonasinya juga berbeda. Nah ya, mari kita saksikan khutbah Jumat dari Ustadz Bahtiar Nasir ya. Bagaimana beliau itu menyampaikan khutbah dengan luar biasa, intonasinya, penekanannya baik sekali. Di usia balik, apa yang paling membahagiakan dari seorang ayah dari anak laki-lakinya?
sekali kalau anak laki-lakinya sudah bisa bekerja bersama ayahnya, menjadi teman bersama ayahnya. Bukankah demikian para ayah? Betapa bangga ayah kalau tanpa disuruh anak pertamanya bangun sholat subuh dan membangunkan adik-adiknya. Bahagia sekali ayah. Betapa bangganya ayah ketika anaknya tanpa dipaksa membaca Quran usai maghrib dan usai subuh, sebelum dia pergi ke sekolah menuntut ilmu, membaca bukunya Allah, Kitabullah. Betapa bahagianya seorang ayah jika anak laki-lakinya membangunkan ayahnya di pertengahan malam. Ayah, bangun, aku ingin sholat tahajud dan ayah menjadi imamku. Betapa bahagianya ayah ketika punya anak dan anaknya ingin baktikan hidupnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena anak ini akan menanti di pintu surga ayahnya untuk mengajak ayahnya ke surga. Betapa bangganya ayah jika ayah punya anak yang menasihatinya untuk tegakkan salat dan membaca Al-Quran. Ya, tadi adalah potongan khutbah Jumat Ustadz Bahtiar Nasir. Sekarang saya mau nanya teman-teman, kalau dengerin khutbah Jumat tuh makin semangat atau makin ngantuk kira-kira? Tapi kalau khutbahnya seperti itu ngantuk nggak kira-kira? Enggak. Mikir kita, renung kita, terenyuh. Kenapa? Pembawaannya baik. Nah ini makanya pentingnya kita belajar public speaking. Ini laki-laki pemuda-pemuda ini kan biasanya khotib naik alhamdulillah wa syukurillah, udah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Masya Allah. Saya kalau khutbah enggak, teriak saya, apalagi jamaah gini. Kita harus langsung bangun ya. Apalagi ada jamaah langsung gini, wah mantap dalam hati, rasakan kamu ya. Orang kok ibadah tidur kan begitu. Karena apa? Khutbah Jumat itu bagian dari rangkaian ibadah sholat Jumat. Maka pastikan jangan terlambat ketika Jumat. Ustadz saya kan ikut takbiratul ihram imam. Bukan. Awal khutbah itu bagian dari rentetan ibadah sholat Jumat. Maka jangan nunggu qomat ya. Anda terlambat itu. Pilih kata yang baik. Contoh. Saya sering memberikan, kalau saya ngisi kajian, saya sering mengambil contoh begini. Sholat itu harus on time, karena mati anytime. Paham gak kan saya kasih bahasa Inggris sedikit gini? Paham gak? Paham ya? Sholat harus on time, karena mati anytime. Nah teman-teman sekalian, orang yang suka menunda-nunda sholat itu adalah perbuatan yang tercela. Contohnya apa? Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Kok tahu kalian? Jangan-jangan ini antara pengalaman dengan pengamalan kan begitu. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena saya sudah menggiring subuh kesiangan, belakangnya zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Maka kamu tidak langsung akan mengambil sebuah kesimpulan ketiduran. Itu namanya pemilihan kata. Coba kalian nonton dai-dai itu ya. Lomba dai itu biasanya begitu. Mari kita dirikan sholat agar hidup kita selamat dan kita akan bahagia di hari kiamat. Karena kita adalah orang yang taat, hidup akan terasa nikmat. Nah, paham gak maksud saya? Jadi itu pemilihan kata. Dibuatlah belakangnya T semua. Biar apa? Biar baik untuk didengar. Nikmat, renyah untuk didengar. Ya. Biasanya yang seperti ini biasanya Kiai Haji Zainuddin MZ. Ya, beliau tuh kalau pidato luar biasa sekali. Ya, bisa kamu percepat kalimatnya ketika emang itu butuh antusias. Bisa kamu perlahan kamu tekan agar audiens bisa lebih mudah memahami. Boleh.
Jadi jangan datar ya. Saya kasih contoh betapa pentingnya pemilihan kata. Ada orang buta, pengemis buta, oke? Perhatikan baik-baik video ini. Ada pengemis buta, dia nulis sesuatu di sini. Ada orang lewat ngasih duit, ada orang lewat nggak ngasih duit. Dia nulis sesuatu di sini. I am blind, please help. Saya buta, tolong bantu aku. Ada yang datang ngasih duit, ada yang datang nggak ngasih duit. Yang ngasih duit pun dikit duitnya. Datang seorang wanita, apa yang dia lakukan? Tulisan tadi I am blind, please help diganti sama dia. Perhatikan baik-baik. Di balik kardusnya dia nulis sesuatu. Ditaruhlah sesuatu itu di samping bapak tadi. Perhatikan efeknya. Setiap yang lewat pasti ngasih duit. Dan uangnya banyak. Heran bapak ini. Setiap yang lewat pasti ngasih dia duit dan duitnya langsung banyak. Apa yang kamu lakukan padaku? Apa kata dia? Saya melakukan sesuatu yang sama tapi dengan kata-kata, dengan tulisan yang berbeda. Apa tulisannya? It's a beautiful day and I can see it. Ini adalah hari yang sangat indah. Sayangnya aku tidak bisa melihat. Jadi yang pertama tulisannya apa? I am blind, please help. Saya buta, tolong bantu. Yang lewat ngasih duit sedikit, ada yang nggak ngasih duit. Begitu. Tulisannya diganti. It is a beautiful day, but I can see it. Ini adalah hari yang sangat indah, tapi sayangnya aku tidak bisa melihatnya. Orang-orang terenyuh. Yang lewat langsung ngasih duit banyak. Paham nggak maksud saya? Itulah pentingnya penggunaan kata. Jangan asal ngomong. Cari kata-kata yang baik. Ada seorang ustadz namanya dari Sulaiman. Dulu orang metal. Ya, orang metal, musiknya rock. Suatu ketika dia bertanya kepada seorang ustadz, "Ustadz, boleh nggak dengerin musik metal?" Ini. Sekarang saya mau nanya. Ini anggaplah ustadz-ustadzah sekalian, ya. Saya dari Sulaiman. Saya mau bertanya, "Ustadzah, boleh nggak dengerin musik metal?" Jawabannya apa? Terserah. Coba, Mbak siapa nih? Iya, Mbak siapa? Ayah. Ustazah Ayah, boleh nggak dengerin musik metal? Boleh. Udah gitu saja? Oke. Ustadz siapa ini? Hah? Bambang. Kok jadi Bambang? Siapa? Siapa? Bima. Mohon maaf ya. Ustadz Bima, boleh nggak dengerin musik metal? Boleh. Oke. Perhatikan jawaban Ustadz ini. Kalau Ustadz ini bilang musik metal haram, itu kira-kira dia mau tobat atau malah kabur dia? Kabur. Perhatikan jawaban Ustadz ini. Musik boleh metal, tapi sholat jangan tinggal. Enak tau dengerinnya? Musik boleh metal, tapi sholat jangan tinggal. Gara-gara itu dia masih dengerin musik metal, tapi sudah mulai sholat. Dan akhirnya karena sholatnya, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Paham ya? Itu adalah pentingnya kita merubah kalimat. Ya. Nah, bicara boleh lambat, memberikan penekanan atau berikan jeda. Jangan ngomong panjang terus. Jadi kita harus memperbaiki diri kita, pusing. Kalau ada jeda. Ya, saya kasih contoh betapa pentingnya itu jeda. Perhatikan, Pak Purwodadi, Boyolali, Bojonegoro, kotane sampun sae. Paham artinya? Oke. Sekarang kalimatnya sama, tapi saya ubah tempat berhentinya. Perhatikan baik-baik. Pak Purwo dadi boyo, lali bojo, negoro sampun sae. Beda nggak artinya?
Padahal sama nggak kalimatnya? Sama. Paham nggak maksud saya? Itulah pentingnya tempat berhenti. Oke, lanjut. Ekspresi wajah. Jika berbicara pastikan mata tidak terpaku satu benda. Maka jangan baca teks aja. Wah, itu pasti udah ilfil audiens itu. Lihat audiens. Ustadz, boleh nggak bawa catatan? Boleh. Saya sampai sekarang kalau khutbah pasti bawa HP. Itu materi saya khutbah. Tapi saya nggak akan baca full. Saya akan ingat beberapa poin-poin aja yang saya sampaikan. Sisanya lihat audiens. Ya. Kalau perlu dihafal, biar apa? Biar kita bisa lebih menguasai materi. Nah, hindari menggeleng-gelengkan kepala. Ya. Kan kalau kita ngomong kan pingin audiens itu gini-gini ya nggak? Gimana audiens mau ngangguk-ngangguk, kamunya geleng-geleng. Geleng-geleng. Tahu nggak sih kalian? Nggak tahu ya sudah. Biasakan tersenyum, ya. Senyum itu, perhatikan, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, ditahan selama 5 menit, 5 detik, 5 menit. Coba, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Ya. Coba, ditahan selama 5 menit. 1, 2, 3. Kalian senyum aja susah. Makanya ini pemuda kan? Ini pemuda bener ya? Kok wajah-wajahnya saya kayak pengajian bapak-bapak ibu-ibu. Karena apa? Jarang senyum kalian itu ya. Senyum. Pernah nggak lagi jalan ketemu orang senyum? Pasti yang kita temuin. Iya nggak? Ikut-ikutan. Kenal nggak? Enggak. Tapi apa? Senyum nular. Ya. Gitu. Apalagi kayak monggo, ya kan? Tahu kenapa? Nular. Maka jangan cemberut. Wah. Biasakan tersenyum. Berapa tadi? 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, ditahan selama 5 detik, 5 menit ya. Nah, lebih baik berdiri. Kuasai materi. Gunakan tangan. Tidak menggurui. Gimana cara tidak menggurui? Bisa dengan mengutip perkataan ulama ya. Kamu harus belajar yang rajin. Wah itu, siapa dia nasihatin saya kan begitu. Tapi kalau Al-Imam Syafi'i mengatakan, kalau engkau tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka kamu akan merasakan pahitnya kebodohan. Audiens langsung, oh, kenapa? Dia merasa yang ngomong bukan Ustadz Mahfud, tapi yang ngomong adalah Imam Syafi'i. Jadi dia akan lebih mudah menerima itu daripada kita yang menasehati. Maka trik agar tidak menggurui adalah kutip perkataan ulama, kutip hadis Rasul. Ya enggak? Intinya begini, kamu tuh harus sholat berjamaah. Masa sudah besar laki-laki sholatnya di rumah, itu kan namanya laki-laki yang solehah, kan begitu. Tapi kamu mengutip ayat Quran, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, kan begitu. Nah jadi agar tidak menggurui, kamu bisa kutip perkataan siapa ya. Walaupun padahal itu intinya kamu menyampaikan hal yang sama. Nah terus teman-teman, kalau public speaking harus kreatif. Coba, saya mau nanya. Ini ada tangga. Ini ada eskalator. Semua orang naik eskalator. Nggak ada yang mau naik tangga. Pertanyaannya, gimana caranya bikin orang mau naik tangga tidak naik eskalator? Eskalatornya dimatiin ya enggak? Nah ini namanya menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Nah, ya. Eskalator kan fungsinya bergerak ya enggak? Kalau ada yang tua sulit untuk jalan kan tinggal naik eskalator beres ya enggak? Mereka tidak mematikan eskalator
tapi mereka membuat sebuah inovasi yang mana ini saya sampaikan sebagai bentuk kreatif. Kreatif. Ya, ternyata dia tidak mematikan eskalator, tapi dia memodifikasi tangganya. Disulap menjadi sebuah piano. Nah, maka itulah yang namanya kreatif. Nih, kreatif itu kayak pisang goreng. Suka nggak makan pisang goreng? Oke, sekarang saya mau nanya, pisang goreng harganya berapa? 1.000. Paling mahal 2.000, ya nggak? Dengarkan baik-baik. Pisang goreng terbuat dari pisang, dijual pinggir jalan, kena asap, kena debu. Ya. Harganya paling mahal 2.000, terbuat dari pisang. Namanya pisang goreng. Tahu nggak ini apa? Lapis legit. Lapis legit ini yang paling mahal sampai 500.000. Lapis legit dijual tidak di pinggir jalan, dalam toko, bahkan tokonya ber-AC, nggak kena debu, nggak kena asap. Ya, namanya lapis legit, paling mahal 500.000, terbuat dari pisang. Jadi sama-sama pisang, tapi yang satu murah, kena asap, kena debu, yang satu mahal, tidak kena asap dan tidak kena debu, bahkan ada casingnya, namanya lapis legit. Itu yang namanya kreatif. Jelas ya? Nah, selanjutnya, tips merebut perhatian, busana yang bagus. Masa saya ngisi materi pakai celana pendek, pakai kaos bola? Dengerin nggak kalian? Enggak. Datang tepat waktu. Ini biasanya ada acara, mohon maaf acara ditunda karena pemateri belum datang. Itu udah ilfil semua itu. Ya, kayak kalian sekolah udah siap di kelas, gurunya nggak datang-datang. Itu kan pasti udah ilfil, ya kan? Nah, gunakan alat. Saya pakai slide, saya pakai video, pakai speaker. Biar apa? Untuk menambah semangat. Maka model seperti ini jauh lebih menarik daripada saya duduk nggak pakai slide, ngomong sendiri, ya nggak? Nah, kayak itu pendekatannya harus berbeda. Nah, ini akan saya berikan contoh bagaimana seorang guru ini menggunakan alat audiovisual, everything untuk menunjang public speakingnya. Ya. Nah, kita saksikan video ini. Ini adalah cuplikan dari film Negeri 5 Menara. Nah, ini syutingnya di pondok saya di Gontor. Nah, teman-teman, guru ini mau mengajarkan sebuah mahfuzat namanya manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh
maka dia akan berhasil. Tapi dia menggunakan alat bantu agar muridnya lebih antusias dan lebih bisa menangkap dan memahami apa yang dia sampaikan. Mari kita saksikan video berikut ini. Oke, dia bawa sebatang pohon ya, apa sih? Kayu dan golok yang tumpul. Itu goloknya tumpul. Jelas ya? Untuk menerangkan sebuah mahfuzat manjada wajada. Kita lanjutkan. Ya, saya ulangi lagi biar lebih bisa dinikmati. Ya, perhatikan baik-baik. Dia bawa kayu dan parang yang tumpul. Ingat, bukan yang paling tajam, tapi yang paling bersungguh-sungguh. Manjada wajada. Ya, bukan yang paling tumpul, tapi yang paling bersungguh-sungguh. Ya, pintar itu bukan masalah dia anaknya siapa, tapi dia mau sungguh-sungguh nggak? Jelas ya? Kalau kamu sungguh-sungguh, kamu akan bisa. Manjada, manjada, yang kompak dong. Manjada, manjada. Kalau saya bilang manjada, jawabannya wajada. Oke? Manjada, manjada. Kalau saya bilang manjada wajada, jawabannya saya bisa. Paham? Manjada, gimana sih kalian? Kalau saya bilang manjada, jawabannya wajada. Kalau saya bilang manjada wajada, jawabannya saya bisa. Manjada, manjada, manjada wajada. Mantap. Nah, karena kalian sudah bisa, maka tugas minggu depan adalah buat pidato atau kultum singkat saja. Nanti kalau waktunya nggak cukup satu persatu, nanti bisa dibagi beberapa kelompok. Nanti tolong Ustadz Sultan didampingi ya, Mas Akmal dan Mas Abdul. Ya, nanti didampingin. Nanti Putri sendiri aja. Putra dibagi dua, jadi ada 3 kelompok. Nanti biar kita evaluasi. Begitu ya. Besok, bukan besok, Rabu depan. Rabu depan, silakan teman-teman buat kultum singkat saja. Gak usah panjang-panjang, 5 menit lah paling panjang ya. Kita langsung praktek. Manjada, manjada, manjada wajada. Nah, bisa langsung ya. Nah, kurang lebih nanti kalau bisa ada openingnya lah. Alhamdulillah wa syukurillah gitu ya. Habis itu isi materinya apa, kesimpulannya apa, dan penutup. Penutup bisa ditambah dengan apa? Pantun, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Nah, burung kakak tua, burung beo, itu nama-nama burung. Nah, misalnya ya. Kalau ada sungu di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Nah, apalagi? Bisa nggak kalian bikin pantun cepat? Misalnya, sampai jumpa minggu depan. Dan sampai jumpa, misalnya, jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf.
Pagi-pagi sendirian. Terus af. Apa ya af ya? Minta maaf. Ya begitulah pokoknya ya, terserah. Nah itu trik public speaking juga itu ya. Audiens jadi mikir, ternyata nggak jadi, itu bisa trik juga. Oke, itu teruslah berusaha, semangat dalam berdakwah. Do the best, lakukan yang terbaik. But don't think the best. Jangan pernah berpikir dirimu yang terbaik. Siap untuk public speaking? Siap untuk menjadi pribadi yang sukses? Siap untuk membahagiakan kedua orang tua? Siap untuk sukses dunia akhirat? Manjadah? Manjadah? Manjadah wajadah? Mulai hari ini tanamkan dalam diri kita, bukan karena semua baik kita tersenyum, tapi karena kita tersenyum semuanya menjadi orang semangat. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tapi karena kita bahagia hari-hari menjadi bukan karena mudah kita yakin bisa, tapi karena kita yakin bisa segala sesuatu, segala hal menjadi. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Mbaknya ada pertanyaan? Tidak ada. Yang ikhwan ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu jangan lupa minggu depan hari Rabu kita bertemu kembali nanti dengan Ustadz Sultan dan akan didampingi dengan Mas Akmal dan Mas Afdol. Dipersiapkan kultumnya, tidak perlu panjang-panjang. Ustadz boleh bawa teks gak? Boleh. Tuh, ya boleh bawa teks kalau mau. Tapi kalau sudah hafal ya nggak apa-apa. Gitu ya. Sampai jumpa minggu depan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Burung irian burung irawasi. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ketuanya siapa ketuanya?